Untuk mengetahui perkembangan kasus mahasiswa UI yang menjadi tersangka kecelakaan dengan pensiunan polisi sudah bergabung bersama dengan kami kuasa hukum keluarga, Rian Hidayat. Selamat sore Mas Rian. Selamat sore, Mas Marvin. Baik, Mas Rian, bisa kami konfirmasi terkait dengan kronologi kejadian Oktober lalu. Sebab Jumat kemarin pihak kepolisian seperti kita sudah saksikan sebelumnya, menjelaskan kronologi menurut kepolisian ada unsur kelalaian dari korban. Ya, terima kasih Mas Marvin. Yang pertama adalah perlu kami garis bawahi di sini ada korban yang meninggal seperti itu ya. Artinya kalau kita melihat dalam surat-surat kepolisian pun kan mengacu pada pasal 310 ayat 4 seperti itu. Artinya ada pelaku, ada kelalaian dan ada korban yang meninggal dunia, ya kan? Nah, berdasarkan konstruksi tersebut, jelas di sini bahwa ada pihak Hasya Atallah, yaitu pihak korban di mana Hasya ini mengendari motor, sehingga akhirnya ketika ada kondisi pengereman dan akhirnya bisa tertabrak, artinya kan di sini semua harusnya diusut begitu Mas Marvin. Nah, berdasarkan kronologis tersebut tentunya pertama yang harus kita garis bawahi di sini adalah eh, konstruksi pasal tersebut seharusnya diperiksa, harusnya nyampai kepada pengadilan untuk diadili seperti itu. Namun sayangnya kami di sini selaku kuasa hukum tidak pernah mendapatkan itu surat penetapan tersangka. Bahkan kami baru mendapatkan itu Mas Marvin, yaitu tanggal 27 Januari setelah kami konferensi pers. Jadi waktu itu jam 9 malam, ibu dari korban, ibu dari almarhum Oke. menghubungi melalui pesan elektronik, tolong kami, tolong kami. Kenapa? Ternyata ada dari pihak kepolisian yang memberikan surat penetapan tersangka. Oke. Artinya pada saat saya melihat ada surat penetapan tersangka itu di tanggal 6 Januari, kok bisa kita baru diinformasikan ini setelah adanya konferensi pers seperti satu pertama itu. Ya. Oke. Yang kedua, Mas Marvin, yang perlu kita lihat juga dalam konstruksi pasal 310 ayat 4 ini adalah dibedakan antara pelaku dan juga ada kelalaian sehingga mengakibatkan adanya orang yang meninggal. Ada perbedaan dengan ayat 3, itu adalah berkaitan dengan luka berat. Nah, artinya adanya pelaku, adanya korban. Di sini Hasya Atallah adalah korban yang meninggal dunia. Kok bisa korban yang meninggal dunia tiba-tiba itu ditetapkan sebagai tersangka, Mas Marvin. Dan ditetapkan tersangkanya itu kami ketahui itu di tanggal 27 Januari setelah konferensi pers suratnya. Oke, Mas Nah, Rian. eh, mohon izin, saya izin untuk melanjutkan, Mas Marvin. Nah, dalam konstruksi hal tersebut juga, kami itu, Mas Marvin, baru mengetahui tanggal 17 Januari, itu ada surat tanggal 16 Januarinya terkait SP2HP dan SP3. Di sini kami baru mengetahui ternyata ada dalam SP2HP tersebut ada informasi tentang perkara ini disidik. Dan pada hari yang sama juga kami mengetahui bahwa adanya SP3, yaitu dihentikan perkara ini. Karena apa? Karena tersangkanya meninggal. Nah, ini jujur di sini mengenai kronologis, harusnya ini menjadi pembuktian nanti di pengadilan. Tapi kenapa bisa tidak terbukanya proses-proses tersebut karena adanya SP3, apalagi SP3 ini karena eh, tersangkanya atau korban ini malah dinyatakan meninggal dunia itu. Nah, Oke, Mas ini yang Rian, saya menjadi konfirmasi. pertanyaan-pertanyaan bagi kami seperti itu. Kenapa? Karena prinsipnya ada kejadian, ada yang meninggal, dan harusnya ini diperiksa seperti itu, Mas Marvin. Oke, Mas Rian, saya konfirmasi sampai terbitnya SP3, SP2HP dan sampai sebelum kejadian dalam gap rentang waktu tersebut, adakah pihak keluarga dilibatkan dalam proses penyelidikan ataupun proses lain yang sedang berlangsung pada waktu itu? Ya, mohon izin Mas Marvin, terima kasih. Pertama, kami itu pernah mendampingi kalau tidak salah di tanggal 1 Desember 2022. Waktu itu
dari pihak kepolisian meminta untuk masuk dari pihak keluarga. Kami selaku kuasa hukum sebenarnya ingin masuk untuk mendampingi seperti itu. Apalagi ini karena kami dari Universitas Indonesia juga, ini adik kami lah, Hasya Atullah ini adik kami dari mahasiswa FISIP Sosiologi Angkatan 2022. Nah, setelah rentang pada saat ibu tersebut masuk, ibu itu keluar cukup histeris waktu itu, tolong katanya dinyatakan bahwa perkara anaknya lemah. Akhirnya kami selaku tim kuasa hukum waktu itu masuk menanyakan, Pak, ini bagaimana, kami meminta perkara ini untuk diperiksa lebih lanjut, diusut lebih lanjut. Kenapa? Oke. Karena pada saat itu ya kita menginginkan ada suatu kepastian hukum dan keadilan hukum untuk bisa diketahuinya itu, Mas Marvin. Namun dilalah tanggal 17 Januari tahun 2023, justru yang kami dapatkan adalah kami baru dapat SP2HP dan SP3 itu. Jadi ibaratnya ini kami baru tahu ada penyidikan, ternyata sudah di stop. Dan lebih parahnya lagi, di stopnya tersebut karena korban ini dinyatakan tersangkanya dinyatakan meninggal seperti itu. Saya juga sempat waktu itu wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, siapa ini? Apakah terduga pelaku? Oh, ternyata tidak. Ternyata Hasya Atallah yang menjadi tersangkanya. Nah, ini menurut kami secara substansi hukum pun kalau mengacu pada pasal 310 ayat 4 tersebut, ini kan dibedakan nih antara pelaku dan pihak yang meninggal tadi. Artinya masa bisa pihak yang Siapa meninggal yang ini dijadikan mengatakan itu, tersangka Mas gitu kan? Rian? Siapa Ya, yang Mas mengatakan Marvin. bahwa sudah Bu Damai saja posisinya sangat lemah? Ya, pada saat itu dinyatakan posisinya sangat lemah. Saya mendapatkan informasinya pada saat itu. Kalau mengenai perdamaian sebagaimana macamnya, kami sudah menanyakan kepada klien kami. Klien kami hanya menginginkan keadilan, Mas Marvin. Hanya menginginkan ini diusut agar pengadilan lah yang nanti menentukan bagaimana hukuman tersebut. Namun memang sekitar bulan November ada pihak-pihak tertentu yang pernah mendatangi rumah klien kami dan klien kami cukup ketakutan seperti itu. Bahkan ya hal-hal tersebutlah yang kami menginginkan sekali bahwa proses-proses ini agar bisa dijalankan sebagaimana sebagaimana perintah dari Pak Kapolri, yaitu transparan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan agar kita mencapai keadilan hukum, Mas Marvin, begitu. Adakah autopsi yang dilakukan pasca kejadian waktu Oktober lalu? Untuk itu belum ada seperti itu eh, yang dilakukan seperti itu, Mas Marvin. Oke. Lalu kemudian masih Mengenai terkait nanti dengan mengenai hal-hal tersebut mungkin akan kami sampaikan di kemudian untuk hal-hal yang berkaitan dengan tersebut. Oke, memang terkait dengan hal ini memang ada sejumlah hal yang mengatakan bahwa pada waktu kejadian itu, Mas Rian, ada saksi mata, ya, itu adalah dikatakan teman-teman dari almarhum, ya. Nah, apakah ada kesaksian dari teman-teman almarhum yang disampaikan pada waktu kejadian pada waktu itu? Ya, menurut pandangan kami, apapun yang disampaikan oleh saksi-saksi inilah yang nantinya harus dibuktikan di pengadilan, Mas Marvin. Jangan sampai ada opini-opini ataupun hal-hal yang bersifat menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan, apalagi hal-hal yang bersifat penghentian perkara karena korban ini jadikan tersangkanya meninggal seperti Mas Marvin. Jadi apapun yang dinyatakan dalam penyidikan ataupun proses hukum yang akan dijalani, itu kami justru berharapnya ini menjadi materi nanti yang akan dibuktikan di pengadilan seperti itu, Mas Marvin. Oke, kemudian langkah selanjutnya apa yang akan ditempuh? Kami dengan tim kuasa hukum tentunya sudah mempunyai langkah-langkah, sudah mempunyai upaya-upaya yang kami cadangkan. Namun ini memang masih menjadi kajian-kajian kami, menjadi diskusi internal kami, Mas Marvin, untuk nantinya akan kami beritahukan informasi lebih lanjut seperti itu. Tapi kami akan melakukan upaya-upaya yang akan kami tempuh seperti itu. Baik, baik. Terima kasih kuasa hukum keluarga Rian Hidayat sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Rian sudah bergabung di Metro hari ini.